Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tentang kapan kita disunnahkan membaca bismillah. Halaman 27 nomor 10. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, inda rukubid dabati awis sayyarati awit ta'irati awil bakhirati. Salah satu waktu yang disyariatkan membaca bismillah ketika naik kendaraan, entah sepeda motor atau mobil, atau mungkin dulu tunggangannya unta, kuda, demikian pula pesawat ataupun kapal laut, maka disunahkan membaca bismillah, dan ada juga tambahannya nanti. Dalilnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqiba dabatan qala, dahulu Rasul SAW kalau beliau menaiki tunggangan beliau, entah kuda ataupun unta, beliau membaca zikir bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Terus ada lagi tambahannya juga alhamdulillah dan seterusnya. Namun di sini intinya diawali dengan membaca bismillah. Dan sudah kita sampaikan dari awal pembahasan sampai nomor 10 ini, rata-rata semuanya cukup dengan bismillah saja. Adapun bismillahirrahmanirrahim nanti poin setelah ini. Adapun mau makan cukup bismillah, tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Mau wudu juga demikian, dan seterusnya seperti yang sudah kita lewati. Dan ahlu sunnah wal jamaah
sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, salah seorang ulama salaf, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Sunnah hanya mengajarkan bismillah, ya sudah kita ikuti bismillah saja. Ketika sunnah Rasul mengajarkan kita lengkap bismillahirrahmanirrahim, ya kita ikut bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, ahlu sunnah mengikut saja apa kata sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi. Rasul SAW kalau naik kendaraan beliau membaca bismillah. Ini salah satu sunnah Rasul SAW ketika memulai aktivitas beliau dengan meminta tolong kepada Allah. Karena di antara makna bismillah, asta'inu billah, aku mohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana kita setiap salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kata para ulama, di antara hikmah kenapa digandengkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Kita nggak akan mungkin sampai ke tempat ini, salat maghrib, duduk di majelis ilmu, kecuali sekali lagi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita la haula wala quwata illa billah. Ya, seperti yang kita jelaskan pada zikir keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Makanya Rasul juga mengajarkan kita zikir selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku untuk mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah taat kepadamu dengan sebaik-baiknya. Semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang ketika naik kendaraan dia minta tolong kepada Allah agar dimudahkan ketika naik kendaraan tersebut. Kemudian membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bersyukur karena masih punya apa? Kendaraan. Meskipun mungkin yang istilahnya sudah puluhan tahun, namun alhamdulillah masih punya dibandingkan yang tidak punya. Bersyukur kepada Allah. Ditambah lagi subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang menundukkan bagi kami kendaraan ini. Ini yang kita sering sampaikan, hendaklah zikir yang kita ucapkan kita jiwai. Sudah bisa starter kendaraan atau sepeda motor, ini ingat kepada Allah. Bukan karena ini mobil baru, sepeda motor baru, semuanya bisa dipakai, bisa dikendarai, itu dengan sekali lagi apa? Pertolongan Allah. Meskipun baru-barunya kalau Allah mentakdirkan mogok, ya akan apa? Nggak bisa jalan. Ini dijiwai seorang muslim ketika membaca zikir mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini. Entah itu tadi kendaraan berupa unta, kuda, ataupun sekarang mobil, sepeda motor dan seterusnya. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang mana kami tidak bisa menguasainya. Ya, sekali lagi, seorang muslim hatinya senantiasa bergantung kepada Allah fi sarra'i wa dharra, dikala susah maupun senang. Dikala susah ingat yang bisa menghilangkan kesusahan hanyalah Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Minta tolong kepada Allah.
Ketika mendapatkan kenikmatan, ingat wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian peroleh itu semuanya dari Allah. Sekali lagi, seorang hamba, seorang muslimah hendaklah sekali lagi hatinya senantiasa bergantung kepada Allah di segala keadaan. Ketika naik kendaraan, membaca zikir ini, ingat dia bisa mengendarai kendaraan tersebut. Kendaraan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Semuanya karena nikmat dari Allah. Bukan karena dia baru, bukan karena bensinnya masih full, dan seterusnya. Ya, karena sekali lagi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini zikir yang ada ucapan bismillah. Poin berikutnya yang ke-11, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, wa tudkar al-basmalatu kamilatan fi maudhi'aini huma inda tilawati bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita sampaikan dari awal. Rasul mengajarkan membaca bismillahirrahmanirrahim lengkap ketika mau membaca Al-Quranul Karim. Ketika selesai sholat maghrib, sholat sunnah, sholat maghrib, kemudian membawa mushaf, buka mushaf, membaca. Ini memulai dengan apa? Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kalau di awal surat membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kata beliau dibaca bismillahirrahmanirrahim lengkap ketika mau membaca Al-Quranul Karim. Fi bidayati suar, ketika di awal surat, kecuali surat apa? At-Taubah atau Al-Bara'ah, surat yang ke-9 setelah Al-Anfal. Di antara sebab mengapa tidak ditulis bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah, karena dahulu para sahabat Rasulullah SAW berselisih pendapat apakah surat At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal ataukah tidak. Ya, karena maknanya mirip, kandungannya mirip dengan surat Al-Anfal, maka dia tidak ditulis bismillahirrahmanirrahim. Ada pula yang mengatakan di antara sebabnya karena surat At-Taubah itu isinya tentang perang. Ya, sedangkan bismillahirrahmanirrahim berkaitan dengan apa? Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu taala alam. Namun intinya selain At-Taubah, semua surat Al-Qur'an kalau kita mau membacanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sawa'an kana fis shalah au kharijis shalah, baik ketika salat atau di luar salat. Setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat misalnya, dibaca dengan ya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, di antara basmalah yang dibaca secara sempurna inda kitabatir rasail, ketika menulis surat. Ya. Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah surat An-Naml ayat yang ke-30 tentang kisah Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi Sulaiman mengirim surat kepada siapa? Ratu. Nah, beliau menulis surat tersebut dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim lengkap. Ya, surat An-Naml ayat 30. Demikian pula dalilnya dari sunnah Rasul, kama iftataha Rasul sallallahu risalatahu allati ba'atsaha ila Hiraqal malikir Rum. Ketika Rasul mengirim surat kepada penguasa atau raja Romawi pada waktu itu yang namanya Hiraqal, beliau memulai suratnya dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ila Hiraqal azimir Rum. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah utusan Allah kepada Hiraqal azimir Rum, penguasa Romawi. Salamun ala manittabal huda, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Yu'tikallah ajraka marratain, dan Allah akan memberikanmu pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Intinya ini 2 waktu atau keadaan kita disunahkan membaca basmalah secara lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun selain ini maka cukup dengan bismillah seperti yang Rasul ajarkan dalam hadis-hadis yang sudah kita lewati. Baik, sekarang kita pindah bab berikutnya, makna bismillah. Ini masih sama dengan yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Sino. Beliau hanya meringkas, menukil dari tafsir Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Ya, kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, antum dapati pembahasan ini dan juga sebelum-sebelumnya. Makna bismillah, qala Ibnu Katsir. Cuma di sini beliau membahas dari segi bahasa Arabnya. Ini kalau kita sampaikan khawatir pusing semua, illa marahimallah, kecuali yang belajar bahasa Arab atau nahwunya. Sekilas saja Imam Ibnu Katsir membahas tentang bismillah itu ada yang tersirat atau yang tersembunyi. Ada misalnya ketika kita makan atau mau makan, kita membaca apa? Bismillah. Itu bahasa Arabnya itu ada lanjutan, namun tidak disebutkan, tersembunyi. Bismillah akulu. Ya, kalau sekedar ya ringkasnya demikian. Ketika orang itu mau makan membaca bismillah, maka itu ada sesuatu yang tersembunyi setelah bismillah. Kalau ditampakkan, maka bismillah akulu, dengan menyebut nama Allah, dengan minta tolong kepada Allah, aku makan. Ketika kita mau menulis misalnya, membaca bismillah, maka kalau bahasa Arabnya lengkapnya bismillah aktubu, dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah, aku menulis. Paham ya? Jadi itu yang dibahas di awal di sini. Ya, ada yang menyebutkannya dengan fi'il kata kerja ataupun dengan isim kata benda. Bismillah akli, bismillah qiraati, dan seterusnya. Ya, itu ringkasnya. Ya, kalau kita baca ini panjang, bisa membingungkan yang belum punya latar belakang bahasa Arab. Ya, kita lewati saja. Namun kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fal masyru' dzikru ismillah fi syuru' fi dzalika kulli. Yang disyariatkan adalah menyebut nama Allah ketika mau memulai aktivitas tadi. Entah mau makan, entah mau minum, entah mau membaca atau berwudu, maka membaca bismillah. Tabarrukan, di antara tujuan membaca bismillah ketika mau memulai aktivitas tersebut untuk mencari barokah dari Allah. Barokah itu artinya ziyadatul khair. Barokah itu artinya tambahan kebaikan. Misalnya orang itu umurnya dibarokahi oleh Allah. Maksudnya umurnya itu banyak manfaat yang dia lakukan. Ya, mungkin ada 2 orang umurnya sama, 40 tahun, meninggalnya sama usianya. Cuma yang satu luar biasa,
banyak hasil karya ilmiahnya misalnya, banyak manfaatnya untuk manusia. Adapun yang satu hidupnya ya sudahlah, ya alhamdulillah meninggal dunia, istilahnya begitu, nggak ada manfaatnya. Yang satu hidupnya Allah barokahi usianya, yang satu tidak Allah apa? Barokah. Itu diantara makna barokah, ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Seorang muslim muslimah harus yakin barokah itu dari Allah, bukan dari yang lainnya. Allah mengatakan biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah semua kebaikan. Maka minta barokah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya ketika orang itu membaca bismillah, mau wudu, mau makan, minta barokah dari Allah. Ketika dia makan membaca bismillah, itu di antara maknanya selain minta tolong. Kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak mungkin makanan itu bisa apa? Masuk ke mulutnya. Seperti yang kita pernah sampaikan, ada seorang di zaman Rasul makan dengan tangan kirinya. Rasul nasihati, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Orang itu sombong, nggak mau mengikuti ajaran Rasul. Dia mengatakan aku nggak bisa. Tapi dengan kesombongannya dia mengatakan demikian. Rasul pun mengatakan mastatokta, engkau nggak akan bisa makan. Dan betul, orang itu apa? Nggak bisa menyuapkan makanan ke mulutnya. Kalau istilah kita kena stroke, ya. Ini sekali lagi apa? Allah ala kulli syai'in qadir, jangan diremehkan. Ya, meskipun sekilas wah gitu aja. Ini sekali lagi kalau sudah Allah lumpuhkan tadi, tidak akan bisa. Maka apa? Bismillah, minta tolong kepada Allah. Demikian pula dengan kita mengatakan bismillah mau makan, agar makan ini barokah, ada banyak manfaatnya, bukan hilang begitu saja nantinya. Bisa menjadi ya misalnya badan kita sehat, ya apalagi di zaman sekarang naudzubillah min dzalik, ya makan kasih formalin dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Intinya minta barokah kepada Allah ketika apa? Menyebut namanya bismillah tersebut. Wa tayammunan juga sama, maknanya kurang lebih meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa isti'anatan, minta tolong kepada Allah alal itmam. Ini kalau masalah ibadah misalnya, orang itu wudu membaca bismillah agar wudunya sempurna. Ya, apalagi Rasul mengatakan ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Apakah kalian mau aku beritahukan tentang amalan yang bisa menghapus dosa kalian, mengangkat derajat kalian? Di antaranya kata Rasul, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun dikala susah. Maka dengan menyebut nama Allah ketika wudu, ini apa? Salah satu tujuannya minta tolong agar wudu kita ini bisa sempurna dan agar bisa meraih pahala yang Rasul sampaikan tadi. Ditambah lagi watakabbul, dan minta tolong kepada Allah agar ibadah seperti wudhu tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan seorang muslim muslimah ketika beribadah, itu mengharapkan agar diterima oleh Allah. Tidak boleh memastikan pasti sholat saya, pasti sedekah saya diterima oleh Allah. Nggak ada yang bisa menjamin. Ya. Makanya dengan menyebut nama Allah bismillah, di antara tujuannya agar ibadah kita itu di samping sempurna dan juga apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, setelah beliau membangun Ka'bah, beliau masih berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah ibadah kami ini. Dan Allah ketika mensifati orang-orang beriman, Allah mengatakan, walladzina
yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mereka bersedekah, menginfakkan hartanya, hati mereka merasa takut. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang hatinya takut adalah orang yang berzina, minum khamar dan seterusnya?" Kata Rasul, "La ya ibnata Siddiq." Bukan wahai Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq. Namun mereka adalah orang-orang yang yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun walakinnahum yakhafun alla tuqbala minhum. Mereka yang takut hatinya, yang Allah puji dalam ayat tadi, adalah orang-orang yang mereka sholat, puasa, bersedekah, namun mereka takut, mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'min jama'a ihsanan wa khaufan. Orang mukmin cirinya itu menggabungkan antara berbuat kebaikan dan masih merasa takut tidak diterima. Wal munafiq jama'a isaatan wa amnan. Adapun orang munafik menjamakan, menggabungkan antara berbuat jelek dan dia merasa aman dari azab Allah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, maknanya sangat mendalam ketika orang itu membaca bismillah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia ketika membaca bismillah tujuannya untuk meminta barokah dari Allah dan sekaligus minta tolong kepada Allah agar ibadahnya sempurna, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kemudian ini kata beliau wallahu a'lam, ini pembahasan masalah bahasa tadi. Kemudian sekarang beliau, ini masih ucapan Imam Ibnu Katsir, ini ringkasannya ya. Apa arti Allah? Ya, setiap hari kita membaca menyebut nama Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Allah adalah nama bagi Rabb semesta alam. Atau kalau lebih terangnya lagi, jelasnya lagi, Allah artinya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat Rasul, yang Rasul doakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas urusan agamamu dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah artinya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in atau jami'an. Allah adalah zat yang diibadahi dan yang disembah oleh makhluk-makhluknya. Itu arti apa? Allah. Alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala wa yuqal innahul ismul a'zam. Dan di antara keistimewaan nama Allah, dia adalah nama Allah al-asmaul husna yang paling agung. Jadi kita yakini Allah memiliki banyak nama. Nama-nama tersebut ada tingkatannya. Yang paling afdal, yang paling a'zam, yang paling agung, di antaranya nama Allah itu sendiri. Atau istilahnya induk dari al-asmaul husna adalah nama Allah. Kenapa demikian? Li'annahu yusaf bi jam'i sifat. Karena nama-nama yang lain itu menjadi sifat baginya, atau nama-nama al-asmaul husna yang lain mengikuti di belakangnya. Seperti dalam ayat surat Al-Hasyr ini, ayat 22 sampai 24. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa
alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Yang disebut pertama kali yang mana nama al-asmaul husna itu? Allah, huwallah. Baru nama yang lainnya ar-rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini banyak nama-nama Allah yang disebut dalam ayat ini. Namun yang disebut pertama kali namanya yaitu apa? Allahu Allah. Makanya dikatakan Allah induk dari al-asma'ul al-husna. Demikian pula ayat setelahnya. Bahkan kalau mau ditambahkan lagi, tadi ada dua keistimewaannya, ya. Yang pertama karena dia apa? Induk dari semua nama-nama Allah yang lainnya. Atau ada satu yang kita sebut keistimewaannya, dia adalah induk dari al-asma'ul al-husna. Yang kedua, kalau mau kita tambahkan di antara keistimewaan nama Allah, ini adalah nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Kata para ulama, kurang lebih ada atau 2200 kali Allah sebut nama Allah di dalam Al-Quran. Silakan cek sendiri ya. Dari Al-Fatihah sampai apa? An-Nas, insya Allah ketemu 2200 kali atau bahkan lebih dari itu. Itu salah satu keistimewaannya dibandingkan al-asmaul husna yang lain. Kemudian yang ketiga di antara keistimewaannya, nama ini selalu mengiringi zikir kita setiap saat. Kalau kita membaca tasbih, apa itu arti tasbih? Subhanallah, bukan Subhanar Rahman, betul enggak? Nama Allah. Tahmid apa itu? Alhamdulillah, nama Allah lagi. At-takbir apa itu? Allahu Akbar, nama Allah. Nama ini selalu mengiringi zikir yang disebut, yang dibaca setiap muslim muslimah. Tahlil apa itu? La ilaha illallah. Ini keistimewaan nama Allah itu sendiri. Yang keberapa? Yang keempat, kata para ulama, kalau kita memanggil nama Allah lengkap dengan alif lam. Ini kalau bahasa Arabnya ada alif lam. Allah, ya. Depannya kan alif dan lam. Ya Allah. Tapi kalau kita memanggil nama Allah yang lain, misalnya Ar-Rahman, maka dalam bahasa Arab harus dihilangkan alif lamnya. Ya Rahman. Paham? Ini salah satu keistimewaan nama Allah. Ya, ini sekali lagi berkaitan dengan Bismillah. Itu artinya, dan itu diantara keistimewaannya. Kemudian kata beliau, fa ajral asma'al baqiyah kullaha sifat lahu. Allah menyebut nama-nama al-asmaul husna yang lain tadi dalam ayat 22 sampai 24 surat Al-Hasyr itu sebagai sifat bagi Allah. Dan Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Ini yang diistilahkan oleh para ulama tawassul dengan al-asmaul husna. Di antara adab kita berdoa kepada Allah menyebut nama-nama Allah. Dan kalau bisa, ya, ada dua pilihan yang terbaik. Menyebut nama Allah yang itu induk dari semua nama-namanya, seperti ya Allah berikan aku rezeki, atau induk al-asmaul husna yang lain menurut sebagian pendapat para ulama, yaitu al-hayyul qayyum. Ya hayy ya qayyum, berilah kami kesehatan, berilah kami rezeki, berilah kami keselamatan di dunia wal akhirah. Menyebut nama hayyu qayyum. Ini diantara induk al-asmaul husna. Atau yang kedua caranya, kalau kita paham bahasa Arabnya, dengan menyesuaikan permintaan kita dengan nama Allah yang akan kita sebut.
Kita minta ilmu, sebut nama Allah, ya alim, alimni. Kita minta rahmat Allah, ya Rahman, irhamni. Kita minta rezeki, sebut nama Allah apa? Ya Razzaq, urzuqni. Kalau paham, kalau nggak paham, hati-hati. Nanti bisa apa? Ya, istilahnya nggak cocok. Dan ini termasuk bukan adab kepada Allah. Misalnya, ya Ghafur, azibhum. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya habisi mereka. Paham? Atau dibalik, ya Mutakabbir, ya Jabbar Mutakabbir, ighfirli. Wahai Allah yang Maha, ya perkasa, yang Maha sombong, ya Mutakabbir. Ini layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ampunilah aku. Paham? Ini enggak cocok kata para ulama. Ya, maka sekali lagi kalau tidak tahu ya menyesuaikan, cukup dengan menyebut nama tadi, induk daripada al-asma'u al-husna. Wallahu taala alam. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha, yaitu memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk surga. Di sini ada dua hal yang perlu kita tekankan. Yang pertama, 99 nama Allah ini bukan pembatasan. Ya, kata para ulama, nama Allah lebih dari 99. Dalilnya mana? Dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Rasul SAW atau dalam Imam Ahmad, Rasul mengatakan dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tsarta bi fi ilmil ghaibi indak. Yang intinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama, di antaranya yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Rasul mengatakan ada nama-nama Allah yang disimpan dalam ilmu ghaibnya. Kalau sudah Allah simpan dalam ilmu ghaibnya, adakah yang tahu? Ada enggak? Enggak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Maka yang 99 ini hanya sebagian saja. Maka nama Allah tidak terbatas dengan bilangan atau hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Yang 99 ini yang Allah sediakan bagi yang mau ahsaha. Apa itu ahsaha? Ada pembahasan di sini. Ringkasnya, memahami maknanya. Apa makna Allah? Apa makna Ar-Rahman? Apa makna Al-Jabbar Al-Mutakabbir? Makanya para ulama menulis kitab tentang fikih Al-Asmaul Husna. Apa makna dari Al-Asmaul Husna tersebut? Di antaranya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr punya buku, beliau dari ulama kota Madinah, punya buku fikih Asmaul Husna. Alhamdulillah, saya dan juga yang lainnya sudah menerjemahkan buku tersebut, fikih Al-Asmaul Al-Husna. Di antara makna ahsaha, barang siapa ahsaha, memahami maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Contoh tadi, apa makna mengamalkan konsekuensinya? Kita sudah tahu tadi, makna Allah adalah apa? Yang berhak disembah, diibadahi. Maka wajib bagi kita menyembah hanya kepada Allah. Jangan menyembah kepada yang lainnya. Kalau kita mau apa? Meraih surga lewat Al-Asma'u Al-Husna. Kita tahu Allah punya nama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Maka minta ampunan kepada Allah. Kita tahu nama Allah Ar-Razzaq, minta rezeki kepada Allah. Jangan minta kepada wali yang telah mati, jangan minta kepada dukun, minta kepada siapa? Allah. Ini sekali lagi apa? Mengamalkan Al-Asma'ul Husna. Bukan dipakai jimat, bukan. Namun apa? Memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.